dan Babat Desa Ngemplak Kidul. Setiap tanggal 10 Sapar warga Desa Ngemplak Kidul menggelar Hail Syekh Ronggo Kusumo. Tokoh Mbah Ronggo Kusumo sendiri bukan hanya dikenal sebagai tokoh syiar agama Islam, melainkan juga dikenal sebagai cikal bakal berdirinya Desa Ngemplak dan sekitarnya. Salah satu warga di sekitar makam Mbah Ronggo, Imam Muhlis Ali, SPDI memaparkan, berdasarkan cerita tutur masyarakat setempat, Mbah Ronggo dikenal sebagai tokoh syiar agama Islam penolong fakir miskin. Beliau seorang ningrat dari Tuban yang merupakan cikal bakal keberadaan perkampungan yang kini dikenal dengan nama Ngemplak, ungkapnya. Cerita Bapak Imam ini bermula dari papan nama yang tertera pada dinding makam Mbah Ronggo Kusumo. Papan nama yang kini bertuliskan Syekh Ronggo Kusumo tersebut, sebelumnya bertuliskan Raden Ronggo Kusumo. Warga Ngemplak Kidul itu mengaku cerita sejarah Mbah Ronggo didapat sang ayah semasa dirinya kecil. Selain itu, dirinya juga sempat membaca sebuah buku yang berisi tentang sejarah Syekh Ahmad Mutamakin, Kajen, yang juga menyinggung tentang keberadaan Mbah Ronggo. Sesuai yang saya ketahui, dari cerita Bapak atau di buku karangan M. Sanusi sekira tahun 1980-an, Mbah Ronggo Kusumo lahir di Desa Meruwut, Bejagung, Tuban, diperkirakan pada 1660, ujarnya. Ronggo Kusumo, kata Bapak Imam, merupakan putra dari Adipati Tuban, Si Ageng Meruwut. Ki Ageng Meruwut sendiri merupakan putra dari Pangeran Tatir atau Sayyid Ali yang merupakan putra dari Pangeran Kusumo Negoro. Kusumo Negoro merupakan putra dari Pangeran Hadi Negoro atau Pangeran Benowo yang merupakan anak dari Sultan Hadi Wijaya atau Joko Tingkir. Mbah Ronggo dikenal sebagai tokoh yang dikenal sebagai penolong fakir miskin. Semasa di Tuban, hal itu dilakukan dengan cara mengambilkan hak para fakir miskin dari harta benda milik para pedagang kaya. Tindakan Mbah Ronggo tersebut mengundang murka dari pemerintahan Keraton Kartasura yang kemudian mengutus pasukan untuk menangkap Mbah Ronggo. Karena merasa bertindak benar, Mbah Ronggo menghadapi para pasukan itu. Namun pada suatu waktu, Mbah Ronggo menyadari bahwa hal itu tidak baik untuk dirinya dan bisa membahayakan lingkungannya, ungkap Muhlis. Terus diburu oleh prajurit keraton, Mbah Ronggo akhirnya melakukan perjalanan ke arah barat. Tepatnya di daerah Dawe, Kabupaten Kudus. Di sana, cara menolong fakir miskin tidak lagi sama seperti ketika di Tuban, melainkan lebih kepada pengajaran ilmu untuk mengetuk hati para orang kaya agar bersedekah kepada fakir miskin di lingkungannya. Warga fakir miskin merasa tertolong dan para orang kaya menjadi mengerti ilmu sedekah. Di daerah Dawe, Kudus itulah Mbah Ronggo akhirnya dijuluki sebagai Pangeran Cendana. Dijuluki Pangeran Cendono karena sifat welas asih pada orang-orang lemah. Di daerah Cendana beliau Ronggo Kusumo terkenal dengan sebutan Pangeran Cendana Cendono karena welas asih, kasih sayang beliau kepada orang-orang lemah baik lemah ekonominya maupun agamanya. Maka atas dasar inilah banyak masyarakat di daerah Dawe Kudus merasa Syekh Ronggo Kusumo, Pangeran Cendono, sebagai figur yang dihormati sekaligus dekat merakyat. Syekh Ronggo Kusumo tiba di Kajen dan Ngemplak. Namun sang Pangeran Cendono itu harus melanjutkan perjalanan mengajarkan agama Islam ke tempat lain. Dalam hal ini saya saat remaja, sekitar tahun 1991,
pernah diceritakan oleh bapak saya dan cerita bapak hampir sama dengan apa yang saya baca di buku berjudul kurang lebihnya Sejarah Perjuangan Waliullah Syekh Ahmad Mutamakin Kajen dan murid-murid beliau termasuk Waliullah Syekh Ronggo Kusumo karya M. Sanusi seperti yang saya sebutkan di atas, yakni bagaimana Syekh Ronggo Kusumo tiba di daerah Kajen dan Ngemplak Kidul. Yang saya ketahui di buku itu dan cerita bapak saya bahwa Mbah Ronggo Kusumo tiba di Ngemplak ada dua versi. Pertama, Mbah Ronggo Kusumo langsung berjalan menuju Kajen. Tidak lain yang dituju adalah pamannya sendiri yakni Mbah Ahmad Mutamakin. Versi kedua, Mbah Ronggo Kusumo sebelum mengenal lebih jauh sempat ada peristiwa adu tanding kesaktian ilmu kanuragan. Tapi di tengah-tengah adu tanding kesaktian itu, tiba-tiba sang paman Mbah Mutamakin menghentikan dengan alasan mengetahui bahwa yang dihadapinya ini adalah masih tunggal seperguruan. Maka Mbah Mutamakin mengatakan bahwa Ronggo Kusumo ternyata masih keponakannya sendiri. Lalu diajaklah Ronggo Kusumo di Kajen untuk dijadikan santrinya. Syekh Ronggo Kusumo menebang alas hingga terlihat amplak-amplak ngemplak. Singkat cerita, setelah dirasa cukup ilmu Ronggo Kusumo, Mbah Mutamakin menyuruh Ronggo Kusumo menebang alas di sebelah barat Kajen. Konon cerita para orang tua, penebangan pembabatan alas hutan hanya memakan waktu sehari, wallahu alam. Setelah dirasa cukup alas terlihat amplak-amplak, bahasa Jawa, terang benderang. Maka Mbah Ronggo Kusumo menamai dengan nama Desa Ngemplak. Dan di tempat awal ini banyak kembang, bunga harum maka dinamai Ngemplak Kembang Arum Duku. Kemudian Mbah Ronggo berjalan ke arah barat dan melakukan pembabatan alas. Maka di daerah ini dinamakan Ngemplak Babatan, Duku Babatan. Lalu Mbah Ronggo Kusumo ke arah selatan dan di situ melihat banyak empon-empon yang kerep, rapat-rapat, maka dinamakan Ngemplak Kerep, Duku Kerep. Tidak berhenti di sini, Mbah Ronggo Kusumo ke arah timur dan melihat pemandangan luas sawah-sawah. Maka di daerah ini dinamai Ngemplak Sawahan, Dukuh Sawahan. Dibangunnya Masjid Jami Ronggo Kusumo. Setelah melakukan babat alas, Mbah Ronggo dengan ditemani Mbah Mutamakin membuat Masjid Jami sebagai sarana tempat ibadah dan dakwah Islam. Atas pertimbangan dekat dengan Masjid Kajen, Masjid Jami, sekarang Masjid Jami, Syekh Ronggo Kusumo, bangunannya pinggir desa Ngemplak persisnya di Jalan Ronggo Kusumo agak ke dalam jalur pertigaan Ngemplak Kidul menuju Pasar Buru Manis. Ini sengaja memang, menurut keterangan sesepuh salah satunya dari takmir Masjid Jami, agar dahulu saat azan Masjid Kajen diperdengarkan, jamaah Masjid Jami di Ngemplak kedengaran. Sampai saat ini pun saat azan Jumat khususnya, Mbah Ronggo dikenal sebagai sosok penyebar Islam rahmatan lil alamin dan ahli sosial ekonomi. Di dalam mendakwahkan Islam, Mbah Ronggo Kusumo dikenal sebagai sosok yang santun, ramah, penyayang, lemah lembut pada orang-orang lemah dan fakir miskin, sosok yang alim, sejuk dan rahmatan lil alamin. Intinya Mbah Ronggo adalah mbah, panutan warga Ngemplak dan sekitarnya. Seorang tokoh yang ahli sosial ekonomi karena Mbah Ronggo berdakwah pada orang-orang kaya untuk menyantuni fakir miskin. Menurut cerita para orang tua dulu, sebenarnya Mbah Ronggo Kusumo tak hanya berdakwah di Ngemplak saja namun juga di daerah-daerah sekitarnya. Seperti Desa Sidomukti, Tanjung Reko, Soneyan, dan sebagainya. Ada beberapa peninggalan beliau seperti belik kolam wudhu beliau di sekitar makamnya, tongkat khotbah beliau, mustoko masjid beliau, dan beberapa farang peninggalan lainnya yang penulis terbatas mengetahuinya. Hal beliau diperingati setiap tanggal 10 Safar.
Banyak agenda seperti tahlil, tahtiman dan hataman Al-Quran baik bil gaib maupun binador, lelang selambu makam, manakiban, burdah solawatan dan sebagainya. Pemerintah desa biasanya saat-saat bulan Safar ini menyelenggarakan berbagai acara seperti kirap karnaval, marching band, kesenian menyusuri jalanan. Tiap RT hampir semua menampilkan kesenian, juga ada pengajian, solawatan, wayang dan sebagainya. Dengan tajuk Gebyar 10 Safar Bersih Desa, masyarakat Ngemplak Kidul bersama-sama merayakannya. Diharapkan acara-acara hal 10 Safar Waliullah Syekh Ronggo Kusumo tidak hanya diikuti namun lebih meneladani kebaikan dan perjuangan beliau, bagaimana kita meneruskan jejak amal baik beliau dalam kehidupan sehari-hari. Juga acara-acara dari pemerintah desa semestinya menjadi sarana persatuan, kerukunan dan kebersamaan warga. Semoga